Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi PLH Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 4 SD. Bukunya seperti ini ya. Bu Guru harap anak-anak semua sudah punya sehingga dapat membaca kembali di rumah dengan baik. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan materi pertama kali ini. Buka di halaman pertama. Anak-anak lihat di situ di halaman pertama kita akan belajar tentang berbagai jenis tanaman dalam pot. Nah, negeri kita kaya akan berbagai jenis tanaman. Tanaman-tanaman tersebut dapat ditanam di mana saja, karena negeri kita mempunyai tanah yang subur. Kamu dapat menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, sekolah, kebun, atau bahkan di tanah yang luas sekalipun. Kita sering menjumpai di pekarangan rumah, tampak tanaman ditanam di dalam pot. Tanaman tersebut sengaja ditanam dalam pot dengan berbagai alasan. Yang pertama, rumah yang memiliki pekarangan sempit tetapi ingin terlihat indah dan asri, dihias dengan tanaman. Tanaman juga dapat menyerap karbon dioksida, hasil pernapasan manusia. Karbon dioksida akan diserap oleh tanaman untuk berfotosintesis. Tanaman kemudian berfotosintesis menghasilkan uap air dan oksigen. Hasil oksigen diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi, pekarangan rumah yang ditanami berbagai macam tanaman selain terlihat lebih indah, juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini adalah contoh tanaman bunga dalam pot. Dapat memperindah pemandangan rumah kita dan memberi kesegaran udara di rumah kita. Banyak jenis tanaman yang dapat ditanam di dalam pot. Ada yang menanam karena keindahan dan keharuman bunganya. Ada juga yang menanam karena daunnya yang indah. Ada pula yang menanam karena bentuknya yang unik. Sebagian orang menyenangi pekarangan rumahnya dihiasi dengan tanaman yang berbunga, dengan warna-warna yang menarik. Mereka memilih tanaman yang menghasilkan bunga-bunga yang cantik dan harum. Jika kita menanam jenis tanaman bunga mawar dengan warna dan jenis yang sangat banyak, pekarangan rumah akan tampak indah dan asri. Selain tanaman bunga mawar, ada juga yang menyenangi tanaman bunga anggrek. Tanaman yang satu ini, selain bunganya yang indah dan unik, biasanya juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ada juga tanaman yang ditanam di dalam pot tetapi tidak berbunga. Tanaman ini memiliki daun yang indah. Dapat membuat pekarangan hijau dan segar. Tanaman ini dapat dibudidayakan. Tanaman ini pun tidak kalah mahal dari tanaman anggrek. Tanaman ini adalah anthurium. Selain itu, ada juga tanaman yang sengaja dibentuk dan dibuat menjadi kerdil. Wah, tanaman ini pun harganya mahal sekali, sampai berjuta-juta. Namanya tanaman bonsai. Ini contohnya bonsai ya anak-anak. Yaitu tanaman yang besar, pohon yang besar, kemudian dibuat menjadi kecil. Ya. Tanaman-tanaman itu banyak dicari dan digandrungi oleh pecinta tanaman karena keindahan daunnya. Seseorang yang gemar mengoleksi tanaman ini rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkannya. Tanaman anthurium dan bonsai yang saat ini harganya cukup mahal, pemeliharanya pun memerlukan ketelatenan dan keahlian. Nah, di sini ada contoh bunga anthurium. Ini adalah contoh tanaman bonsai. Nah, media-media tanaman pun berbeda-beda. Ada bunga yang ditanam di tanah, seperti ini ditanam di tanah, ini tanam di tanah. Ada bunga yang ditanam di pakis atau kalau bukan di pakis dia nempel di pohon ataupun di sabut kelapa. Contohnya kayak gini, anggrek. Anggrek dia tidak tumbuh. Ada anggrek yang tumbuh di tanah, tapi ada juga anggrek yang kebanyakan anggrek tumbuhnya di pakis atau di pohon atau di sabut kelapa. Nah, kayak gini ya. Kemudian ada juga tanaman yang hidupnya di air.
tanaman yang hidup di air. Bisa anak-anak sering lihat mungkin di kangkung air, seperti tanaman kangkung air. Nah, anak-anak mau lihat pakis, contoh pakis seperti ini ya. Bu Guru kebetulan di rumah Bu Guru punya pakis. Contoh contoh pakis ini media tanam. Nah, ini pakis. Pakis ini ditanam untuk menanam tanaman anggrek. Kalau ini menggunakan sabut kelapa. Ini juga anggrek. Oke, ada juga tanaman air, ada yang tanaman tanah. Demikian penjelasan singkat dari Ibu Guru. Anak-anak bisa baca kembali materinya di buku di halaman 2 sampai di halaman 4 ya, bisa dibaca kembali. Ya, untuk PLH itu cukup kalian rajin baca, maka kalian akan dapat informasinya. Oke, anak-anak, selamat bekerja tugas yang diberikan oleh Bu Guru dan salam sehat semuanya.